Ratusan penumpang masih memadati terminal bus antar kota antar provinsi di Terminal Gambut Barakat, Kalimantan Selatan pada Minggu 29 Maret. Kondisi ini terjadi meski puncak arus balik sudah terjadi pada Sabtu 28 Maret 2026. Berdasarkan data Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD, wilayah 15 Kalimantan Selatan, keberangkatan bus akap yang pada hari biasa hanya 10 unit, kini mencapai 27 unit dengan total 750 penumpang per hari. Sedangkan jumlah angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP pada hari biasa hanya 274 unit, meningkat 290 unit per hari dengan total penumpang mencapai 3.650 orang selama musim arus balik. Prediksi kita kemarin meningkat di tanggal 24 dan tanggal 28 dan betul sesuai prediksi, jadi puncaknya terjadi di tanggal 28 atau H-6. Kemarin keberangkatan angkap mencapai 27 unit dan penumpang mencapai 750 orang. Sedangkan untuk di AKDP terdapat penambahan unit juga sehingga total penumpang mencapai 3.650 dan unitnya mencapai 290 per hari. Kalau untuk tahun ini peningkatan total penumpang hanya sekitar 1% ya, prediksi awal kami juga sekitar 1-3% dan sesuai dengan prediksi kami, jadi penumpangnya meningkatnya tidak terlalu signifikan. Mulai rame ini, pelayanannya juga bagus. Untuk harga tiket bagaimana? Harga tiket masih ya standar sih Pak, masih terjangkau. Ada kenaikan ya? Ada sih sedikit, tapi masih terjangkau juga, lumayan lah. Tidak terlalu signifikan Pak. Berapa harga tiket? Kemarin sih sekitar 250-an Pak. Kalau sebelumnya? Sekitar mungkin sampai 200, ya hampir beda-beda tipis lah. Meski telah melewati masa puncak arus balik, pihak terminal tetap mengimbau masyarakat untuk membeli tiket di loket resmi dan memanfaatkan fasilitas keamanan yang tersedia di simpul transportasi. Arus balik di Terminal Gambut Barakat pun diprediksi akan terus melandai seiring kembalinya aktivitas perkantoran dan sekolah pada Senin 30 Maret. Masyarakat di lereng timur Gunung Merapi, tepatnya di Dukuh Melambong, Desa Seruni, Musuk Boyolali, Jawa Tengah, memiliki tradisi yang unik dalam perayaan Syawalan atau Lebaran Ketupat, yakni melalui Lebaran Sapi atau Bagdan Sapi yang digelar setiap tahunnya. Warga mendatangi jalan desa untuk berkumpul bersama warga lainnya dengan membawa makanan khas Lebaran, khususnya ketupat. Warga kemudian berdoa dan dilanjutkan dengan makan bersama atau yang dikenal dengan acara Kenduri Kembul Bujono. Setelah selesai acara Kembul Bujono, warga yang memiliki hewan ternak sapi dan kambing mengeluarkan ternak dari kandang, kemudian mengalungkan ketupat di leher hewan ternak. Bagi para peternak, momen ini bukan sekedar ritual, namun ada harapan besar bagi keberlangsungan produktivitas hewan ternak mereka. Ini maknanya dari Lebaran Sapi ini tradisinya ketupat. Jadi filosofinya sangat tajam dan mendalam. Ketupat sendiri artinya ngaku lepat. Jadi kalau sudah orang itu sudah ngaku lepat kan rendah diri, nggak menyombongkan diri, andap asor. Jadi semua dari yang muda sampai tua itu merasa salah. Beda zaman sekarang kan kebanyakan orang itu merasa benar, egois yang kuat. Dengan adanya halal bihalal ini kan orang bisa merasa merendah diri. Kegiatannya hari Lebaran yang ke-8 mengeluarkan sapi untuk dikawin kopat, tradisi lingkungan RW 4. Sapinya mau diarak ke keliling kampung untuk bersilaturahmi sama teman-temannya biar diberi sehat, tidak ada penyakit apapun untuk menghidupi anak-anak. Senang lah. Ya. Setiap tahun saya mengeluarkan sapi. Ya, untuk memeriahkan desa Seruni, khususnya RW 4. Oke. Sudah tradisinya. Melalui tradisi Bagdan Sapi ini, warga berharap ternak mereka dapat terus tumbuh dan lebih menghasilkan. Sapi perah diharapkan lebih berlimpah dalam menghasilkan susu, dapat tumbuh dengan bobot maksimal, dan banyak melahirkan anakan.
Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan persiapan penyelenggaraan Haji 2026 berjalan lancar, aman, dan nyaman di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan Dhanil saat mengawali kunjungan kerja di Arab Saudi pada Minggu 29 Maret. Dhanil menyebutkan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan dan pengecekan kesiapan operasional haji, sekaligus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi. Dhanil juga menjelaskan keberangkatan perdana jamaah haji Indonesia telah dijadwalkan pada 22 April 2026 mendatang. Alhamdulillah di pihak Kementerian Saudi Arabia sampai dengan hari ini belum ada kendala apapun, persiapannya berjalan dengan lancar dan insya Allah tanggal 22 April 2026 keberangkatan pertama kita akan kita lakukan dari Indonesia. Dan mudah-mudahan eskalasi konflik di Timur Tengah antara Israel, Amerika, dan Iran itu bisa mengalami deeskalasi atau penurunan eskalasi sehingga pelaksanaan haji bisa berjalan dengan nyaman dan aman. Dhanil pun berharap nilai-nilai universal dalam ibadah haji dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara yang tengah berkonflik, khususnya dalam upaya mengedepankan dialog dan perdamaian.